Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Discord bot, di mana kita akan membuat bot info ya. Jadi kita akan membuat satu fitur untuk menampilkan informasi dari bot yang sudah kita buat. Mungkin sebelumnya kita sudah buat juga, yaitu di info.js, namun dia hanya bentuknya seperti ini ya, mengirimkan pesan bahwa aku adalah bot yang dibuat oleh Apip Saipulo gitu. Nah, saya mau ubah ini jadi message embed ya. Dan kita juga sekaligus mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari mungkin di seri sebelumnya, yaitu tentang message embed. Nah, ada beberapa hal yang akan saya perbaiki terlebih dahulu dari codingan kita di video sebelumnya. Jadi kita akan perbaikinya seperti ini ya. Di sini kita akan tambahkan satu lagi ya. Ketika execute, maka yang dikirimkan akan yaitu adalah message, arguments, dan juga terakhir adalah client ya. Nah, kita akan kirimkan client ini ya. Client ini dari mana? Itu dipanggil dari sini ya. Nah, ini dia. Dari client. Kita akan masuk ke info.js, kemudian di sini ya, karena kita akan menggunakan message embed. Message embed ini adalah punyanya discord.js. Jadi kita harus panggil di sini ya. Const message embed require kemana? Discord.js ya. Nah, jadi seperti ini, const message embed require discord.js. Kemudian di sini kita tangkap client. Dan juga di ping ya. Di ping juga kita tambahkan satu di sini. Walaupun ini mungkin tidak akan digunakan juga, tapi nggak apa-apa. Kita tambahkan saja. Siapa tahu nanti kita butuh gitu ya, supaya kita nggak bingung juga gitu bahwa di message create tadi sudah kita tambahkan yaitu client ya. Satu lagi. Oke, selanjutnya ya kita akan hapus yang ini ya. Message.channel.send ini karena kita sudah tidak akan gunakan lagi. Kita akan menggunakan message embed di sini. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita buat satu variabel di sini, misalkan saja ini namanya embed bot gitu ya. Saya isi dengan instansiasi new ya, message embed. Nah, kemudian message embed ini punya beberapa metode ya. Nah, di sini kita bisa panggil, mau kita set apa nih? Yang pertama, yang pasti adalah title ya. Set title. Kemudian title-nya saya akan set dengan username dari botnya. Nulisnya gimana? Client.user.username ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan panggil ya embed botnya. Itu gimana? Saya panggil seperti ini, message.channel.send. Nah, kalau misalkan di Discord versi 12 itu kita tinggal langsung panggil seperti ini, embed bot gitu ya. Nah, yang ini kita panggil di dalam message.channel-nya. Namun di versi 13 ini ada sedikit perubahan untuk pemanggilannya. Untuk pemanggilannya kita gunakan objek di sini ya. Jadi kita mengirimkan objek ya. Kemudian ada key-nya yaitu embeds ya. Embeds key-nya. Kemudian setelah itu ada array di dalam embeds ini, baru kita panggil yang embed bot. Nah, jadi baru kita panggil di dalam array-nya itu yang ini, embed bot ya. Nah, ini lumayan membantu juga kalau misalkan nanti ya embednya banyak gitu. Kita jalankan botnya. Sekarang buka terminalnya. Kemudian ketikkan node mon spasi titik. Oke, botnya sudah online. Kita buka server Discord kita. Kemudian ketikkan info spasi bot ya. Nah, di sini kita lihat title-nya dia sudah mengambil dari username botnya ya. Dan bentuknya sekarang dia sudah embed gitu ya. Ini pun bisa kita hapus sebetulnya. Tuh ya. Ini bisa kita hapus ya. Kita delete juga lah yang ini ya. Kita coba sekarang modifikasi sedikit ya. Tadi kan hanya title saja. Kita akan ubah warnanya ya. Itu gimana? Kita chaining saja. Ketikkan lagi titik di situ. Kemudian set color. Saya isi warna putih ya.
Jadi saya akan ambil heksanya itu 0x. Terus saya tulis di sini FFF ya, karena ini warna putih. Kalau kalian mau menggunakan warna lain silahkan, kalian tinggal ganti 6 digit di sini ya, yang FFF ini silahkan ganti saja dengan kode heksa yang kalian inginkan. Nah seperti ini ya, supaya rapi kita ke bawahkan. Kemudian selain warna, saya juga akan set description ya. Kita set deskripsinya. Saya menggunakan backtick ya di sini. Kita akan jelaskan siapa sih gitu ya Pipbot ini. Bahwa Pipbot ini adalah sebuah bot yang digunakan untuk mengelola. Nah, ini mungkin terlalu panjang. Kita gunakan saja line break ya, /n. Kemudian server dan member di server Discord. Nah, di sini saya akan ngambil nama servernya. Untuk mengambil nama server, nah saya bisa langsung tulis seperti ini karena saya menggunakan backtick ya. $, kemudian di dalamnya saya tulis msg.guild.name ya. Nah, ini otomatis akan mengambil nama server yang saat ini bot tersebut menerima pesan gitu ya. Nah, karena tadi saya sudah menjalankannya menggunakan nodemon, otomatis saya tidak perlu lagi restart botnya. Kita langsung saja buka di server Discord kita. Kemudian saya tulis lagi info spasi bot. Nah, sekarang sudah ada deskripsinya, kemudian message embednya juga sudah berwarna putih ya. Nah, kalian juga boleh ubah-ubah aja sesuai dengan keinginan kalian ya untuk warnanya ataupun mungkin tulisannya ya. Nah, kalau kita perhatikan, tadi saya mengambil nama guildnya ya. Message.guild.name. Guild itu adalah server Discord. Nah, jadi tadi saya mengambil server Discord di mana pesan infobot ini ditulis gitu ya. Nah, kebetulan namanya adalah Pipcode Studio, jadi otomatis dia akan masuk ke sini. Pipcode Studio. Nah, ini kalian silakan aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Saya akan menambahkan di sini gambar ya. Nah, saya pengen ada gambar si botnya gitu ya. Caranya gimana? Saya di sini tinggal tulis set thumbnail. Nah, kemudian kita akan ambil gambar dari botnya. Itu tinggal kita tulis seperti ini, client.user.display avatar URL. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan menampilkan gambarnya dalam bentuk thumbnail ya. Jadi tidak akan full gambarnya, tapi hanya ditampilkan biasanya untuk thumbnail itu disimpan di sudut kanan atas ya. Untuk thumbnail itu kecil ukurannya juga. Nah, kemudian yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah klien ini botnya ya. User avatarnya ya, display avatar URL. Nah, ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk menangkap avatar atau user profile botnya gitu ya. Kita akan coba ya, save lagi. Otomatis botnya merestart. Kita buka lagi di server Discord kita. Kita tulis tanda seru info spasi bot. Nah, sekarang sudah ada avatarnya ini ya. Yang akan saya tambahkan adalah field ya. Nah, di message embed ini dia punya yang namanya field ya, add field. Ini dia membutuhkan name dan value. Name untuk fieldnya di sini untuk keterangannya ya, saya berikan saja developer misalkan gitu ya. Ini silahkan bebas saja kalian butuhnya apa gitu ya. Saipuloh gitu. Nah, seperti ini ya. Developer Apip Saipuloh. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Kita gunakan prefix yang lain, titik koma, info, spasi bot. Nah, sudah ada ya. Tadi saya memasukkan name-nya, developer. Di sini dicetak tebal karena dia name ya. Untuk field-nya. Dan value dari field-nya itu Apip Saipuloh gitu ya. Nah, ini silahkan saja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mungkin saya akan tambahkan lagi. Di sini biar gak terlalu kosong ya. Nah, saya akan tambahkan versi dari botnya gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Kita nggak akan simpan di sini versinya supaya nanti bisa digunakan secara global. Simpan saja di config.json-nya. Itu kita bisa tambahkan di sini ya.
misalkan version. Saya mau isi 1.0.1 misalkan gitu ya untuk versinya. Nah, ini sudah ada di config.json-nya. Saya kembali ke info. Nah, di sini kita bisa panggil ya config sama dengan require. Berarti kita akan mundur dulu ya. Kita mundur ke folder root. Masuk ke utils, masuk ke config.json ya. Add field lagi di sini. Saya akan kasih tahu bahwa versi yang saat ini digunakan oleh botnya adalah versi 1.0.1 tadi ya. Di sini saya tulis version untuk name-nya. Kemudian, nah di sini saya akan tampilkan config. Nah, kita ambil version ya. Nah, itu silakan saja kalian kalau misalkan mau tambahkan yang lain gitu ya. Selanjutnya, saya akan menambahkan satu lagi. Di sini adalah footer ya. .set footer. Nah, di sini saya akan menambahkan siapa yang menggunakan komen tersebut gitu ya. Comment use by. Di sini saya akan panggil lagi karena ini menggunakan backtick ya. Bisa langsung $kurung kurawal, saya akan ambil dari mana? Dari MSG ya, .author .username. Nah, saya akan tampilkan username yang menggunakan komennya ya. Di sini message.author, artinya di sini adalah yang mengirimkan komennya. Username-nya apa gitu ya. Nah, di footer ini kita juga bisa menampilkan avatar dari yang mengirimkan pesan tersebut gitu ya. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya, gunakan koma. Jadi pisahkan antara pesannya dan juga avatarnya. Di sini message.author. Nah, di sini sama display avatar URL gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada pesannya dulu, comment used by siapa gitu ya. Kemudian avatarnya ditampilkan nih yang mengirimkan pesannya. Kita akan lihat ya. Kita save info spasi bot. Nah, sekarang sudah ada footernya nih ya. Tuh, ada avatar saya ya yang menggunakan komennya. Kemudian pesannya apa? Comment used by Pips ya. Pips ini adalah username yang saya gunakan ya. Pips. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.